Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan ini. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan lantaran agama yang hak, yakni agama Islam. Hadirin yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan tentang puasa tapi pacaran. Emang boleh? Nah, oke. Tentang puasa tapi pacaran. Banyak orang yang masih melakukannya. Banyak juga yang ketika bulan Ramadan memutuskan untuk break dulu. Ya, mereka pilih putus dulu ketika bulan Ramadan dan akan melanjutkannya di bulan Syawal. Jadi, kita akan masuk ke puasa dulu. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Puasa adalah menahan lapar dan dahaga. Simpelnya gitu. Tapi sebenarnya puasa adalah tentang menjaga anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Anggota tubuh yang harus dijaga ketika berpuasa adalah lisan, mata, dan telinga. Kita harus menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain emosi, hingga nafsu mereka untuk marah itu muncul. Kasihan mereka sudah menahan diri untuk tidak marah, menahan nafsu mereka. Tetapi kalian malah membicarakan atau mengatainya hingga mereka marah. Jangan sampai. Jika kalian berpuasa, jagalah mulut kalian agar tidak menggunjing orang lain. Serta jagalah mulut kalian agar tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti berkata-kata kasar, kotor, seperti itu. Selanjutnya adalah menjaga mata kita, menjaga penglihatan kita agar kita terjaga juga hawa nafsunya. Banyak sekali orang yang pilih melihat konten makan, ya kan? Kalau puasa itu banyak sekali yang melihat konten-konten makan. Alasannya karena tidak bisa makan, mereka akan kenyang dengan melihat itu. Jangan salah, banyak orang juga yang terlintas ingin makan, ngiler lah istilahnya. Ngiler ketika melihat konten-konten makan seperti itu. Salah satu menjaga pandangan adalah menjaga pandangan seperti itu. Dan ada juga menjaga pandangan kalian melihat lawan jenis, ya, menjaga pandangan untuk melihat lawan jenis. Nanti itu akan menimbulkan syahwat juga. Yang ketiga adalah menjaga telinga, menjaga pendengaran kalian. Jangan sampai digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebaiknya dihindari agar pahala kalian juga sempurna untuk berpuasa ini.
Baik, hadirin rahimakumullah. Puasa tapi pacaran. Puasa kalian sudah paham, sudah saya jelaskan tadi. Sekarang tentang pacaran. Apa sih pacaran itu? Apa sih manfaatnya? Emang Allah memperbolehkan ya berpacaran? Emang ajaran Rasulullah ada ya tentang pacaran? Saya rasa nggak ada tentang hal itu. Yang ada di Al-Quran itu melarang kita untuk berpacaran. Tidak langsung melarang berpacaran, tetapi dilarang untuk mendekati zina. Karena berpacaran ini adalah hal-hal mendekati zina. Dengan berpacaran, bergandengan tangan, berhalwat, ya berhalwat itu berduaan ya, di tempat sepi, kayak gitu, itu akan menuju ke zina, jalan mendekati zina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Kalian bisa cari sendiri. Cari artinya biar kalian paham maknanya. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang untuk mendekati zina. Pacaran adalah jalan mendekati zina. Zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina dibagi menjadi dua. Zina hakiki dan zina majazi. Zina hakiki ada satu, zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah. Dan yang kedua ada zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson ini dilakukan oleh dua orang yang belum menikah. Zina muhson ini hukumannya dirajam sampai meninggal. Dan zina ghairu muhson ini hukumannya itu didera dan diasingkan. Keduanya ini sama-sama dosa. Dan yang kedua ada zina majazi. Zina majazi ini bukan seperti zina hakiki yang sampai berhubungan. Tidak. Tetapi zina majazi ini adalah seperti bergandengan tangan, melihat lawan jenis dengan perasaan senang, seperti itu. Karena zina majazi ini adalah zina mata, mengarah ke zina mata, zina hati, dan zina lisan. Jika kalian berbicara, merayu-rayu, itu sudah termasuk zina lisan. Zina mata adalah zina yang ketika kalian melihat lawan jenis kalian atau pasangan kalian itu dengan perasaan senang. Itu adalah zina mata. Dengan perasaan senang pun ini sudah include ke dalam zina hati. Jadi hati-hatilah kalian saat berpacaran. Oke. Pacaran itu mungkin kalau kalian bisa menjaga, itu mungkin cuma zina majazi, tidak sampai zina hakiki. Tapi kalau kalian sudah dikendalikan oleh hawa nafsu kalian, zina majazi ini bisa menjadi zina hakiki. Ini akan sangat merugikan kalian sendiri, terutama yang perempuan. Jadi berhati-hatilah kalian. Baik, berpuasa tapi pacaran, emang boleh gitu ya tadi temanya? Emang boleh? Nah, kalian sendiri yang harus menjawab ini. Emang boleh ya? Allah emang memerintahkannya ya? Emang Rasulullah memerintahkan? Kan enggak. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, silahkan kalian simpulkan sendiri bagaimana. Tidak ada aturan yang memerintahkan untuk berpacaran. Yang ada malah larangan untuk mendekati zina. Dan pacaran adalah hal-hal yang mendekati zina. Jadi sudah jelas, tidak ada aturan tertulis untuk boleh berpacaran. Jadi, di bulan Ramadan ini sebaiknya hindari hal-hal yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Seperti pacaran itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini bisa menjerumuskan kalian ke dalam zina. Zina adalah dosa besar ya. Itu. Jadi lebih baik gak usah pacaran saat bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan. Karena ya Allah melarang mendekati zina. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap dengan apa yang saya sampaikan hari ini ada pelajaran yang kalian petik. Semoga kalian lebih memahami tentang konsep berpacaran
baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tidak ada yang memperbolehkan pacaran. Sekali lagi, mendekati zina pun sudah dilarang di dalam Al-Quran. Dan pacaran adalah hal yang mendekati zina. Itulah yang perlu diingat, sangat-sangat diingat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.